Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Baik, di sini aku sebagai mahasiswa semester akhir ini akan uh, menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah MKI Fintech terkait materi Green Fintech dan Green Bonds. Nah, di sini sebelum memulai permuaannya, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karunia Dewi Arum Faisa, NIM 304021000315. Dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Bejo Santoso. Oke, untuk selanjutnya aku akan membahas dan mengulas apa sih yang dimaksud dengan Green Fintech dan Green Bonds ini. Nah, oke, baik. Yang dimaksud dengan Green Fintech ini merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi keuangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, di mana tujuannya adalah untuk menyediakan solusi keuangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan tentunya. Di dalam Green Fintech ini tentunya akan menggunakan prinsip sustainability. Nah, yang dimaksud dengan sustainability ini adalah sistem di mana pengelolaan keuangan berkelanjutan ini akan mempertimbangkan adanya dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, Environment, Social, and Government, dalam melakukan keputusan pemilihan investasi dan manajemen portofolio. Nah, yang dimaksudkan dalam lingkungan ini pada Green Fintech adalah kita memperhatikan adanya langkah perhatian pada proyek yang ramah lingkungan tentunya. Dan pada sosial, di mana Green Fintech ini bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa konsep ini dapat mensejahterakan masyarakat atau sosial. Kemudian pada tata kelola dapat diinformasikan secara transparansi dan akuntabilitas agar tidak ada keraguan dari para pengguna konsep ini. Nah, Green Fintech ini juga memiliki peran untuk mendukung keuangan berkelanjutan, yaitu dengan adanya eh, pembiayaan pada proyek hijau untuk memantau dampak lingkungan dan mengakses serta solusi investasi berkelanjutan. Kemudian dalam peran fintech untuk mendukung keberlanjutan ini diperlukannya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini dilakukan melalui adanya kebijakan investasi hijau dan insentif pajak untuk proyek yang menggunakan ramah lingkungan, serta peran pemerintah dalam eh, menyiar- menyiarkan forum internasional Green Fintech ini pada forum internasional seperti di G20 untuk mendorong keuangan yang berbasis teknologi. Kemudian teknologi yang mendukung pada Green Fintech ini ada blockchain dan ada IoT, kemudian ada AI. Yang dimaksudkan dengan blockchain ini adalah teknologi penyimpanan data yang sudah terdesentralisasi dan aman yang mencatat transaksi dalam blok yang saling terhubung. Nah, fungsi dari blockchain pada Green Fintech ini adalah guna untuk menjamin transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan yang berkelanjutan, serta memudahkan pelacakan asal-usul dan dampak lingkungan proyek yang lebih akurat. Kemudian IoT ini pada Green Fintech digunakan untuk membantu menganalisis kelayakan dan dampak proyek hijau dengan mengolah data secara kompleks, kemudian dapat memprediksi resiko lingkungan, serta dapat menghitung pengurangan emisi karbon dan mengoptimalisasikan investasi hijau pada penggunaan konsep Green Fintech. Kemudian dari teknologi pendukung AI ini, pada sensor AI digunakan untuk memungkinkan pemantauan secara real time pada proyek berkelanjutan dengan mengumpulkan data emisi,
pengumpulan penggunaan energi, dan kondisi lingkungan untuk memverifikasikan kepatuhan dan mengukur efektivitas proyek ini. Proyek ini yang dimaksudkan adalah proyek Green Fintech. Kemudian contoh penerapan Green Fintech adalah ada pada platform-platform, salah satunya kemudian ada aplikasi investasi forum ESG, kemudian ada kolaborasi kemitraan yaitu dari fintech dan lembaga keuangan. Nah, contoh kegiatan Green Fintech pada hal tersebut dari platform crowdfunding ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari banyak orang untuk proyek berkelanjutan. Contohnya, pada Kiva Philippines di negara Filipina, bagian Asia, Kiva ini digunakan untuk memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman kecil kepada pengusaha lokal untuk mendukung usaha mereka. Selain itu, ada juga Said-in yang fokusnya pada crowdfunding untuk proyek bisnis dan investasi lokal yang berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan. Kemudian, contoh dari aplikasi investasi fokus dengan ESG, eh, di sini digunakan untuk memfasilitasi investasi dalam perusahaan yang memenuhi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola. Contohnya berada di negara Eropa, yaitu di negara Inggris ada penerapan nutmeg. Ya, ada penerapan nutmeg. Kemudian pada kolaborasi kemitraan antara fintech dan lembaga tradisional yaitu digunakan untuk kerjasama antara sektor publik maupun swasta dalam meningkatkan insentif keberlanjutan. Contohnya ada UNEP yang berkolaborasi dengan perusahaan untuk praktik bisnis yang lebih berkelanjutan pada lingkungan. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi ketika kita menggunakan fintech. Tantangan yang dihadapi ketika kita menggunakan fintech yaitu eh, biasanya adanya kurang kesadaran dari investor pada produk hijau. Nah, kurang kesadaran ini biasanya dikarenakan banyaknya persaingan. Jadi menyebabkan investor kurang sadar akan hal tersebut. Apakah konsep tersebut sudah memasuki pada prinsip yang berkelanjutan lingkungan. Kemudian tantangan dari Green Fintech ini ada juga untuk resiko yang green saving dan adanya kendala regulasi. Kasus nyata pada penggunaan konsep Green Fintech ini adalah proyek tokenisasi. Nah, proyek tokenisasi di sini contohnya pada tokenisasi Green Green Bonds. Nah, pada tokenisasi Green Bonds ini proses di mana mengubah aset atau Green Bonds menjadi token digital di blockchain. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, likuiditas, dan efisiensi dalam investasi proyek berkelanjutan. Adanya kasus proyek tokenisasi Green Bonds tadi terjadi dengan cara adanya pemerintah lokal melakukan konferensi Green Bonds menjadi token digital. Kemudian, setiap token dapat diwakili kepemilikannya sebagian dari Green Bonds. Kemudian ada smart contract untuk mengatur persyaratan dan pembayaran kupon. Kemudian ada platform digital yang dapat memfasilitasi perdagangan token. Kemudian ada terkait strategi pengembangan pada Green Fintech. Nah, strategi pada pengembangan Green Fintech ini
Ada beberapa hal, di antaranya ada adopsi global, edukasi, perkuat sektor publik dan swasta. Yang dimaksud dengan adopsi global ini adalah di mana Green Fintech mampu memperluas penggunaan teknologi hijau secara internasional untuk meningkatkan investasi yang berkelanjutan. Nah, kemudian strategi pengembangan edukasi ini dapat digunakan untuk mendidik pemangku kepentingan tentang manfaat dan mekanisme green bonds. Kemudian, eh, strategi selanjutnya adalah memperkuat sektor publik dan swasta. Maksudnya, kita dapat melakukan pembangunan kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk mendukung inovasi dalam green fintech. Setelah dilakukannya berbagai strategi, kemudian adanya tantangan yang telah dihadapi, ketika kita melakukan penggunaan konsep green fintech ini, kita dapat memperoleh keuntungan. Di antaranya kita dapat mengakses lebih luas pasar investasi hijau. Kemudian kita dapat memiliki atau mengurangi biaya administrasi pada kegiatan investasi atau kegiatan publik swasta lainnya. Kemudian keuntungan lainnya yaitu biasanya kemudahan pelaporan dan pelacakan investasi karena sudah didata dari blockchain yang dibantu dengan blockchain, IoT maupun AI, di mana hal tersebut dapat merangkum atau mencatat data-data secara akurat sehingga data tersebut dijamin akurasi dan transparan. Selanjutnya, terkait membahas pembahasan Green Fintech ini, terdapat studi kasus di Asia Tenggara. Nah, contohnya ada Trina Solar atau konsep crowdfunding ini. Konsep konsep crowdfunding ini adalah konsep eh, penggalangan dana dari banyak orang melalui platform online untuk mendorong atau mendukung proyek inisiatif tertentu pada bagian lingkungan yang ramah lingkungan. Contohnya proyek energi panel surya di negara Filipina, di mana masyarakat sekitar menggunakan dana mereka untuk melakukan pembuatan energi panel surya di negaranya. Contohnya ada pada gambar tersebut dijelaskan bahwa dengan panel surya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Contohnya digunakan untuk menyalakan lampu ataupun kegiatan rumah tangga lainnya. Nah, dari kegiatan Green Fintech di ah di Filipina ini memiliki dampak yaitu dapat memfasilitasi investasi di warga lokal untuk diekspor ke negara lainnya dengan memberi contoh-contoh tersebut. Kemudian dapat mengaksibilitas UKM dan dapat memperhatikan komoditas atau komunitas serta adanya kemudahan teknologi. Selanjutnya, yakni pembahasan obligasi atau green bonds. Nah, yang dimaksudkan dengan obligasi atau green bond itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan obligasi atau green bonds ini merupakan surat utang yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi yang terbarukan atau pengelolaan limbah. Nah, pada obligasi ini atau green bonds ini dilakukannya penerapan green bonds melalui fintech atau teknologi. Contohnya ada melalui platform yang efisien. Platform yang efisien ini digunakan dengan cara teknologi yang mempermudah dan mempercepat proses investasi dan pendanaan. Kemudian ada penggunaan crowdfunding dan P2P lending. Yang dimaksud dengan
Crowding dan P2P lending ini adalah metode penggalangan dana di mana banyak individu untuk berkontribusi secara langsung untuk proyek atau meminjamkan satu uang sama lain dan menghilangkan perantara tradisionalnya. Kemudian untuk penerapan Green Bond ini dapat melalui transparansi blockchain. Yang dimaksud dengan transparansi blockchain ini adalah di mana teknologi dapat menyediakan catatan yang aman dan tidak dapat diubah atau diotak-atik, kemudian dapat memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana. Keuntungan dari penggunaan transparansi blockchain yang sering digunakan pada konsep-konsep green fintech maupun obligasi green bonds ini adalah keuntungannya dapat memiliki catatan permanen. Nah, catatan permanen yang mungkin 1 tahun ini sudah tercatat, kemudian 5 tahun ke depannya kita dapat membukanya kembali pada platform tersebut melalui platform blockchain. Kemudian adanya keterbukaan akses dapat dibuka melalui website maupun link yang sudah disediakan pada konsep Green Bonds ini. Kemudian keamanan data dipastikan adanya keamanan data, keakuratan, dan tidak dapat dihack oleh orang-orang sembarangan. Adanya keuntungan selanjutnya yaitu penggunaan transparansi blockchain, adanya desentralisasi, dan adanya kontrak cerdas, yaitu dapat dilakukannya kerjasama di antara satu dengan lainnya atau satu dengan kelompok begitu. Kemudian pada Green Bonds ini biasanya memiliki strategi. Nah, strateginya itu ada berbagai hal. Di antaranya ada kriteria hijau. Nah, yang dimaksud dengan kriteria hijau ini dapat dikatakan apabila Green Bond sudah sesuai dengan standar berkelanjutan seperti proyek Green Bonds ini. Kemudian adanya strategi transparansi. Kenapa menggunakan strategi transparansi? Ya, karena untuk menyediakan informasi yang jelas tentang penggunaan dana dan dampak lingkungan dari proyek. Ini digunakan investor biasanya untuk adanya kepercayaan dan keterlibatan yang lebih efisien. Contohnya ada pada perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang lebih merinci pada proyek yang telah dibiayai oleh Green Bonds dan hasilnya. Kemudian strategi selanjutnya ada de- diversifikasi. Nah, diversifikasi ini digunakan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek hijau untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi imbal hasil. Contohnya adalah Green Bonds yang mendanai proyek energi terbarukan, ada konservasi air, dan ada pembangunan infrastruktur hijau secara bersamaan. Kemudian strategi selanjutnya yaitu berupa strategi kemitraan, di mana dengan strategi ini Green Bond dapat melakukan kerjasama dengan organisasi pemerintah, LSM, dan sektor swasta maupun dalam negeri maupun luar negeri ya, untuk mengidentifikasi dan mendanai proyek berkelanjutan yang secara efektif. Contohnya ada kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk membangun kota yang ramah lingkungan. Contohnya kalau di Indonesia ini ada di Solo. Kemudian ada strategi edukasi. Apa sih manfaat dari strategi edukasi? Strategi ini digunakan untuk memberikan informasi atau informan kepada investor dan masyarakat tentang manfaat green bonds dan berkelanjutan. Contohnya dengan cara edukasi melalui seminar ataupun workshop tentang investasi berkelanjutan yang dapat
diadakan oleh penerbit Green Bonds untuk mempengaruhi dan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Green Bonds, dengan Green Bonds ini apa sih yang dimaksud dengan Green Bonds, gunanya apa. Jadi dengan adanya edukasi kita dapat memberikan informasi yang lebih intens langsung kepada masyarakat umum. Selanjutnya, pada green bonds ini ada manfaatnya tentunya. Manfaatnya dapat berguna bagi pemerintah, perusahaan, maupun investor retail. Nah, di tugas ini pada pemerintahan, di mana manfaat ini berguna untuk melakukan pendanaan proyek hijau dan peningkatan reputasi lingkungan. Kemudian, pada perusahaan, digunakan untuk akses pembiayaan hijau dan peningkatan citra sosial. Kemudian kalau investor retail manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu untuk diversifikasi portofolio dengan investasi berkelanjutan dan dampak sosial yang positif bagi investor tentunya. Kemudian dari kegiatan Green Bonds ini ada contoh langsungnya atau contoh yang sudah ada pernah terjadi, yaitu contoh tokenisasi green bonds yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi kalau di sini ada terkait contoh di platform Indonesia pada Bond Connect. Nah, tokenisasi green bonds di Indonesia ini melalui Bond Connect digunakan untuk mengubah obligasi menjadi aset digital di blockchain dengan cara meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ini memungkinkan investor dengan modal kecil untuk berpartisipasi atau ikut serta dan mempercepat transaksi sehingga cepatnya meningkat likuiditas pasar green bond dan mendukung investasi berkelanjutan yang secara inklusif. Selanjutnya yaitu terkait tantangan yang dihadapi ketika kita menggunakan green bonds. Tantangannya apa aja sih? Tantangannya itu ada banyak ya. Ada pengukuran dan pelaporan, kemudian ada standarisasi, ada regulasi, ada risiko hijau, kemudian permintaan pasar, serta adanya biaya tinggi. Yang dimaksud tantangan pengukuran dan pelaporan itu apa? Nah, yang dimaksud dengan tantangan pengukuran dan pelaporan merupakan adanya kesulitan dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan yang secara akurat. Kemudian, tantangan standarisasi ini biasanya ada kurangnya standar universal untuk mendefinisifikasikan proyek hijau. Biasanya ini sulit dilakukan oleh investor apabila investor terkecoh dengan eh, sistem-sistem lainnya. Kemudian adanya regulasi. Tantangan regulasi ini biasanya terjadi apabila ada kebijakan yang bervariasi di berbagai antar negara dan dapat menciptakan penghambatan pertumbuhan pada kegiatan green bonds ini. Kemudian ada risiko hijau. Nah, risiko hijau ini biasanya menciptakan ketidakpastian mengenai efektivitas proyek dan risiko perubahan iklim. Kemudian permintaan pasar itu biasanya menciptakan fluktuasi permintaan yang mempengaruhi investasi. Nah, dari investor ini apabila sudah permintaannya naik atau turun karena regulasi tadi menciptakan, nah ini adanya fluktuasi permintaan naik turunnya permintaan. Jika turun, jadi dapat dikatakan bahwa green bonds ini tidak dapat maksimal. Kemudian ada tantangan yang dihadapi terkait biaya yang tinggi. Biasanya pada penggunaan penerbitan dan pengelolaan
green bonds ini lebih tinggi dibandingkan obligasi konvensional karena kita akan mempertimbangkan apa namanya ESG, yaitu ada ekonomi, sosial, dan lingkungan serta tata kelola. Demikian presentasi atau pemaparan materi yang dapat eh, saya sampaikan terkait apa namanya green bonds dan green fintech. Nah, kesimpulannya adalah pada green fintech ini ada untuk digunakan sebagai penyediaan solusi keuangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian, eh, peran dari obligasi ini adalah untuk mendukung adanya pembiayaan proyek hijau dan membantu pengurangan emisi karbon pada lingkungan. Ah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.